Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-16. Oke, kita bahas soal yang pertama. Saat Anda sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dari atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi suatu hal kepada Anda. Sikap Anda adalah A. Tetap fokus karena tugas dari atasan sangat penting. B. Meminta orang lain untuk melayani tamu tersebut. C. Menelpon bagian yang bersangkutan dengan hal tersebut. D. Mengacuhkannya sampai ia keluar dari ruangan Anda dengan sendirinya. E. Memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin dan kembali mengerjakan tugas. Sesuai dengan kasus nomor 1, saat kita mengerjakan tugas yang sangat penting dari atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi suatu hal kepada kita. Apa tanggapan kita atau apa yang akan kita lakukan? Dari kelima pilihan ini, semuanya punya poin masing-masing. Tapi tugas kita adalah memilih pilihan yang paling tepat, yang punya poin paling tinggi. Jadi, di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin dan kembali mengerjakan tugas. Pilihan E lah yang paling tepat untuk kita lakukan. Lanjut soal nomor 2. Setelah melakukan pekerjaan, sikap Anda adalah A. Langsung melakukan aktivitas lain, B. Beristirahat sejenak, C. Mengoreksi kembali pekerjaan tersebut baru kemudian melakukan aktivitas lain, D. Mengakses situs jejaring sosial milik Anda untuk menenangkan pikiran, E. Mengobrol dengan rekan lainnya. Soal nomor 2 menanyakan apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan pekerjaan. Dari kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu mengoreksi kembali pekerjaan tersebut, baru kemudian melakukan aktivitas lain. Karena setelah kita melakukan suatu pekerjaan, kita butuh waktu untuk mengoreksi kembali atau kita cek kembali pekerjaan tersebut apakah sudah betul atau apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau malah ada perbaikan. Setelah itu barulah kita beranjak ke aktivitas lainnya atau melakukan aktivitas lain. Jadi soal nomor 2 yang paling tepat adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 3. Divisi Anda kedatangan pegawai baru yang sering meminta Anda untuk mengajari berbagai hal seputar pekerjaan kantor yang belum diketahuinya. Sikap Anda A. Mengajari dan menyarankannya untuk membaca buku standar operasional perusahaan atau SOP. B. Mengajarinya jika memang waktu Anda sedang longgar. C. Mengajarinya cukup sesekali saja. D. Memintanya untuk meminta petunjuk pada orang lain saja. E. Memintanya untuk belajar mandiri. Kasus nomor 3, kita atau divisi kita sedang kedatangan pegawai baru yang sering meminta kita untuk mengajarkannya tentang hal yang berkaitan dengan pekerjaan kantor yang belum dia ketahui. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan A, mengajari dan menyarankannya untuk membaca buku standar operasional perusahaan. Karena dengan begitu, rekan kita ini atau pegawai baru ini dia bisa belajar mandiri dan juga lebih detail nantinya penjelasan yang akan dia dapatkan dari standar operasional perusahaan tersebut. Makanya pilihan yang paling tepat adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 4. Anda dan teman Anda diberi tugas oleh atasan untuk mengerjakan suatu tugas secara berkelompok. Namun ternyata teman Anda tidak dapat bisa masuk kerja karena sakit selama beberapa hari. Padahal Anda sedang dikejar deadline. Sikap Anda, A. Membagi tugas menjadi 2 bagian dan mengerjakan bagian Anda saja. B. Mengerjakan tugas sendirian sampai teman Anda kembali. C. Mengerjakan semua tugas dan meminta upah ketika teman Anda kembali. D. Menunggu teman Anda kembali untuk mengerjakan tugas bersama-sama. E. Mengerjakan sesuai bagiannya saja karena itu tanggung jawab teman Anda. Kasus nomor 4, kita dan rekan kita atau teman kita diberikan tugas oleh atasan untuk mengerjakan suatu tugas secara berkelompok. Namun ternyata teman kita tidak bisa masuk kerja karena dia sakit beberapa hari. Padahal
tugas ini sedang dikejar deadline. Maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan B, yaitu mengerjakan tugas sendirian sampai teman Anda kembali. Karena kondisinya memang tidak bisa dipaksakan, teman kita sedang sakit selama beberapa hari. Dan yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 5. Anda sedang melakukan perjalanan dinas dengan rekan kerja Anda. Namun tiba-tiba di jalan, bus yang Anda kendarai mogok sehingga perjalanan Anda tertunda. Yang akan Anda lakukan, A. Mencari taksi yang bisa membawa Anda ke tujuan segera. B. Menyalahkan sopir bus karena tidak mengecek kondisi bus sebelumnya. C. Menelpon atasan dan meminta menunggu. D. Bersama-sama dengan rekan kerja mendorong bus ke bengkel terdekat agar segera diperbaiki sambil memberikan penjelasan pada atasan mengenai situasi yang terjadi. E. Meminta atasan untuk menunda pekerjaan dinas. Soal nomor 5 kasusnya adalah kita sedang melakukan perjalanan dinas dengan rekan kerja kita. Berarti di sini perjalanan dinasnya dilakukan secara bersama-sama. Namun tiba-tiba di jalan bus yang kita tumpangi bersama dengan rekan kita mengalami mogok dan menyebabkan perjalanan kita tertunda. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang tindakan paling tepat untuk kita lakukan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu bersama-sama dengan rekan kerja mendorong bus ke bengkel terdekat agar segera diperbaiki sambil memberikan penjelasan pada atasan mengenai situasi yang terjadi. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 6. Anda terpilih untuk bekerja dalam satu kelompok. Padahal Anda merasa tidak cocok dengan rekan setim Anda. Anda akan A. Meminta atasan untuk mengganti rekan setim Anda. B. Menolak bekerja dalam tim. C. Menyelesaikan proyek tersebut secara profesional. D. Membagi tugas menjadi 2 bagian dan mengerjakannya sendiri-sendiri. E. Meminta teman lain untuk mengerjakan tugas tersebut. Kasus nomor 6, kita terpilih untuk bekerja dalam satu kelompok di mana di tim tersebut atau di kelompok tersebut kita merasa tidak cocok dengan rekan setim kita. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu menyelesaikan proyek tersebut secara profesional. Karena dalam bekerja kita tidak bisa melibatkan perasaan kita atau emosi kita, karena kita harus bekerja secara profesional. Makanya jawabannya adalah pilihan C, menyelesaikan proyek tersebut secara profesional. Lanjut soal nomor 2. Dua anak buah Anda tidak sepakat atas suatu hal dan berkelahi satu sama lain. Yang Anda lakukan, A. Memindahkan keduanya ke departemen lain, B. Menegur dan menengahi permasalahan keduanya agar tercapai solusi yang baik, C. Membiarkan saja selama tidak mengganggu pekerjaan Anda, D. Tidak memberikan gaji keduanya agar jerah, E. Memarahi dan mengancam memecat keduanya. Tindakan yang paling tepat berdasarkan kasus nomor 7 ketika dua anak buah kita sedang tidak sepakat atau berkelahi satu sama lain atas suatu hal, karena dia tidak sepakat atas suatu hal, makanya dia berkelahi satu sama lain, maka tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan B, yaitu kita menegur dan menengahi permasalahan keduanya agar tercapai solusi yang terbaik. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 8. Salah satu anak buah Anda sering terlambat memenuhi deadline kerja yang Anda berikan kepadanya. Sikap Anda adalah A. Memindahkannya ke divisi lain, B. Meminta pertimbangan kepada atasan, C. Memberinya deadline sesuai dengan tingkat kemampuannya, D. Tetap memberikan deadline sesuai dengan standar Anda, E. Mengkomunikasikannya dan mencari tahu kendala apa yang dialaminya. Dari kasus nomor 8, ketika salah satu anak buah kita sering terlambat memenuhi deadline yang kita berikan, sikap kita yang tepat adalah pilihan E, yaitu kita mengkomunikasikannya ke
anak buah tersebut dan mencari tahu kendala apa yang dia alami. Dan jika kita mengetahui kendala tersebut, kita bisa mencari solusi terhadap hal tersebut. Makanya yang paling tepat atau tindakan yang tepat untuk kita lakukan untuk menghadapi masalah ini adalah pilihan E, mengkomunikasikannya dan mencari tahu kendala apa yang dialaminya. Lanjut soal nomor 9. Seluruh pekerjaan telah selesai Anda kerjakan, namun jam kerja hari ini masih sekitar 2 jam lebih. Maka sikap Anda, A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka Anda menggunakan untuk mengakses situs jejaring sosial. B. Setelah lelah bekerja hari ini, Anda rasa tidak ada salahnya mengobrol dengan rekan-rekan yang lain untuk sekedar mengisi waktu. C. Anda lebih suka membaca majalah. D. Anda chatting dengan kawan lama. E. Anda membaca buku-buku pengembangan diri. Berdasarkan kasus nomor 9, ketika pekerjaan kita sudah selesai namun jam kerja masih tersisa 2 jam lagi, tindakan atau sikap yang bisa kita lakukan yang paling tepat di antara kelima pilihan yang ada adalah pilihan E, yaitu Anda membaca buku-buku pengembangan diri. Dengan begitu kita bisa menambah pengetahuan dan juga kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Anda membaca buku-buku pengembangan diri. Lanjut soal nomor 10. Konflik yang terjadi di suatu wilayah perkotaan selalu dipicu oleh kecemburuan sosial antara penduduk asli dengan para pendatang. Jika Anda seorang pendatang, Anda akan melakukan beberapa hal di antaranya. A. Membentuk organisasi kemasyarakatan di mana pengurusnya adalah pendatang dan warga asli. B. Menghidupkan perekonomian warga setempat, melakukan pendekatan keagamaan dan mengikuti aturan adat setempat sepanjang masih ada di jalur yang benar. C. Menghimbau para usahawan pendatang yang sukses agar mempekerjakan warga asli yang masih pengangguran. D. Mengawasi atau memonitor warga asli atau pendatang yang dikhawatirkan sebagai provokator yang akan memperkeruh suasana di lingkungan tersebut. E. Memberitahukan untuk mencurigai warga yang tidak ikut sosialisasi. Nomor 10 kasusnya adalah konflik yang terjadi di suatu wilayah perkotaan biasanya dipicu oleh kecemburuan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Jika kita seorang pendatang, apa yang kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang bisa kita lakukan, tindakan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu kita menghidupkan perekonomian warga setempat, melakukan pendekatan keagamaan, dan mengikuti aturan adat setempat sepanjang masih ada di jalur yang benar. Sebenarnya jawaban A, C, D juga baik, tetapi di sini kita di TKP memilih pilihan yang punya poin paling tinggi. Makanya di antara 5 pilihan ini, yang lebih tinggi poinnya adalah pilihan B, menghidupkan perekonomian warga setempat, melakukan pendekatan keagamaan, dan mengikuti aturan adat setempat sepanjang masih ada di jalur yang benar. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.